Hai semuanya, welcome back. I'm Jimmy and this is Rusty. Rusty, say hi. 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 Anyway, thank you for coming back. Thank you for watching our video, and for yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Oke. So hari ini kita mau ngobrol tentang bagaimana cara memilih anjing yang tepat buat kalian, terutama bagi yang belum pernah punya anjing nih. Gimana cara milih anjing apa yang bagus? Ini video seharusnya dari minggu lalu udah kita obrolin, cuman minggu lalu gara-gara ini anak mau main, jadi video kita cuman pendek aja nih. Cuman ngobrolin kenapa kita memilih Rusty. Nah, kalau belum nonton video itu, boleh tuh ditonton dulu videonya, baru balik lagi nonton yang ini. Rusty jangan kabur. Come. Rusty mau kabur nih. Oke. So, nonton dulu yang itu, baru balik lagi nonton ini. Nanti kita banyak info nih di sini. Oke? So, apa yang harus diperhatiin kalau mau punya anjing nih? Banyak sih, banyak. Tonton terus, nanti kita bagi-bagi info. Di akhir kita ada tips yang bagus nih buat orang yang belum pernah punya anjing tapi pengen punya anjing. Nanti di akhir video kita ada tips paling cepet gimana cara memilih anjing yang tepat buat kalian. Oke? Nah, sebelum kamu punya anjing, ada beberapa hal nih yang harus kita perhatiin nih sebelum kita memutuskan untuk adopsi atau untuk membeli anjing. Nah, beberapa hal ini sangat penting sih menurut saya. Sebenarnya banyak sih, tapi ada beberapa yang lumayan penting. Contohnya nih, keuangan, lokasi ataupun rumah kita cocok nggak buat pelihara anjing. Terus anjing apa yang cocok buat di rumah kita, ukuran anjingnya besar apa kecil atau sedang. Terus waktu itu penting banget kalau pengen punya anjing, apalagi kalau kita ambil anjingnya mulai dari papi nih. Papi itu habisin waktu banyak sekali karena kita harus ngejagain, harus ngelatih, pokoknya benar-benar banyak waktu deh habis buat papi. Nah, beberapa hal ini kita bakal ngebahas lebih detail lagi ntar satu-satu. So, kita cuman bahas awal-awal, cuman ya ngobrolin aja apa aja yang benar-benar penting buat dipikirin nih kalau pengen punya anjing. Oke? So, let's go to more details. Nah, pertama nih, kalau kita ngomongin keuangan nih, banyak sekali yang harus kita perhatiin kalau kita mau ngomongin keuangan, karena punya anjing itu bukan cuman duit keluar, itu bukan cuman pas kita beli anjing atau pas kita adopsi anjing. Kadang ada adopsi anjing yang harus ada donasi gitu ya, karena banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatiin kalau pengen pelihara anjing. Bukan cuman beli. Kalau beli doang mah gampang. Beli doang mungkin hampir semua orang nih bisa beli anjing nih. Beli anjing apa aja. Pasti kami. Ya mungkin nggak semua orang, tapi banyak orang bisa pelihara anjing, bisa punya anjing, bisa beli anjing. Cuman kita harus pikirin, pelihara anjing itu bukan cuman beli anjing. Masalah keuangan yang saya obrolin ini bukan cuman dalam hal beli anjing. Nah, apa aja lagi kalau harus dijabarin satu-satu, apa keuangan yang bakal keluar kalau kita punya anjing nih. Nah, satu nih, kalau punya anjing udah pasti pas kita beli anjing, itu pengeluaran pertama. Oke? Kedua yang harus kita pikirin adalah makanan.
makanan itu tiap hari kita harus kasih makan, udah pasti kan. Nah, makanan itu kalau dihitung-hitung lama-lama lumayan banyak. Kita harus mikir dulu juga apa makanan yang bakal kita kasih dog food yang dry, atau bakal kita kasih raw food yang beli jadi, atau kita bakal kasih raw food yang bikin sendiri, atau cook food. Banyak tuh pilihan makanan. Nah, harus dipikirin, harus dihitung dari awal nih, mau kasih makan apa untuk anjing kita. Nah, kita hitung dari awal berapa bakal pengeluaran setiap hari buat makanan. Nah, itu satu tuh. Kedua yang harus kita pikirin, nah, grooming itu kadang ada orang yang suka grooming ke pet spa gitu, atau ke pet shop buat grooming anjingnya, buat mandi sebulan sekali, buat bersihin kuping, buat bersihin kuku, banyak deh. Nah, itu semua juga pengeluaran tuh, harus dihitung juga tuh pengeluarannya. Terus nanti mungkin aku coba kasih contoh pengeluaran buat Rusty ya. Kira-kira aja ya, kalau terlalu detail juga ntar aku bingung juga nih. Nah, apalagi masalah keuangan yang harus dibahas. Apa ya? Oh, biaya ke dokter hewan. Nah, dokter hewan itu biayanya lumayan. Kalau mau dihitung dari awal, kita awal biaya vaksin, biaya untuk pengecekan kesehatan semua. Kalau anjingnya sakit bakal kena biaya berapa. Ada lagi orang yang di Indonesia emang lebih sedikit ya, tapi ada juga yang kayak pet insurance juga bulanannya juga mahal tuh, atau tahunan, kurang tahu juga, nanti coba kita cari tahu lagi lebih detail. But ada juga orang yang pakai pet insurance. Nah, itu harus dihitung lagi tuh. Terus biaya kesehatannya, misalnya anjing kita sakit atau butuh operasi, itu juga semua harus dipikirin. Makanya kalau punya anjing itu benar-benar harus punya spare duit untuk anjing itu, bukan cuman pas beli anjing aja duitnya cukup buat beli anjing, belum tentu cukup buat melihara anjing. Itu yang harus dipikirin. Nah, apalagi nih biaya kalau masalah keuangan banyak sih sebenarnya. Nah, mainan itu juga penting. Mainan itu adalah salah satu buat training anjing kita. Jadi itu bukan pengeluaran yang secondary ya, itu lumayan primary kalau menurut aku. Terus biaya-biaya buat aksesoris kayak misalnya tali, kalung buat training, banyak deh pokoknya, nggak habis-habis. Terus kalau misalnya bawa anjing kamu jalan, terus kalau kayak kita nih, nanti aku kasih lihat ya, kita ada kalau keluar sama Rusty nih, jalan-jalan sama Rusty itu pakai motor. Jadi ada spesial tempat duduk buat Rusty di motor. Nah, itu juga biaya tuh. Kalau orang yang punya mobil mungkin nggak begitu pengaruh ya. Kalau kita nggak punya mobil dan lebih suka naik motor sih. Rusty juga lebih suka naik motor, kena angin. Jadi kita harus bikin special seat gitu di motor buat Rusty. Nanti kita kasih lihat nih yang gimana dia. Oke. Selain itu apalagi ya? Banyak sih sebenarnya. Kalau ngomongin keuangan, pokoknya intinya keuangan kalau mau melihara anjing itu bukan cuman pengeluaran pas aku dikasih pantat sama Rusty. Anyway, bukan cuman pengeluaran pas kita beli anjing nih, karena sesudah beli anjing, karena sebenarnya pembeli anjing itu adalah pengeluaran yang paling kecil dalam memelihara anjing. Semuanya selain pembelian anjing, kalau kamu punya anjing, yang lain-lain itu semuanya lebih mahal karena bakal terus-terusan selama anjing itu hidup. Oke? Ini nih tempat duduknya Rusty nih.
kan di motor tempat duduknya Rasti. Mau lihat Rasti duduk? Bentar ya, Rasti. Come, hot, hot. Come on, up. Sit. Nah, Rasti duduk tuh. Beginilah kita jalan-jalan setiap hari. Oke, nah ini kan semua tempat duduknya Rasti di motor. Oke, break. Bentar ya. Tuh, tempat duduk di motor itu. Anyway, ntar next kita bakal bahas lebih detail ya tentang tempat duduk Rasti di motor. So, tadi kita ngomongin tentang keuangan ya. Sekarang kita ngomong tentang waktu. Waktu itu penting banget. Kalau pengen punya anjing, kita harus punya banyak waktu. Waktu buat training, waktu buat kasih makan, waktu buat ngajarin dia pipis, poo di mana, waktu buat bawa dia jalan-jalan, itu semua penting banget. Jadi bagi yang pengen punya anjing, yang belum punya anjing, itu harus dipikirin banget nih, punya waktu nggak kita buat anjing kita. Kayak setiap hari ini Rasti ya, kalau kita ngomongin Rasti setiap hari jalannya harus 2 kali sehari nih. Oh by the way, kita pindah lokasi nih ke GWK tuh, kelihatan tuh GWK. Ya, Rasti sehari harus dibawa jalan 2 kali. Kalau nggak dibawa jalan 2 kali, dia bakal ngambek tuh, ngambek terus. Kayak di rumah itu nggak bisa diem, nggak bisa di training, nggak bisa diem, pokoknya ribet dah kalau nggak dibawa jalan. Jadi tuh benar-benar harus dipikirin kalau memang mau punya anjing. Apakah kamu punya waktu buat temenin anjing kamu, buat bawa anjing kamu jalan? Apalagi kalau anjingnya itu pasti kan masih papi. Papi itu butuh banyak banget waktu. Karena almost, kalau bisa dibilang papi itu benar-benar, kalau ambil anjing dari papi, kita benar-benar harus jagain itu almost 24 hours ya. Hampir 24 jam. Jadi training dia itu, apalagi training waktu mau training kencing dan training dia poo ya, itu setiap 5 menit kita harus kasih dia pipis. Setiap habis makan, habis main, habis training tuh, malam lagi tidur itu juga. Kalau Rasti dulu trainingnya tuh setiap 2 jam saya harus bangun kasih dia pipis. Itu selama 2 minggu. Jadi benar-benar dipikirin dulu kalau mau punya anjing, punya waktu apa enggak. Oke, kita main bentar ya sama Rasti ya. Mau nonton Rasti main? Rasti, come here. Sit. Nih Rasti. Hai. Oke, wait. Oke, break. Kabur. Oke, main dulu sama Rasti ya. Rasti main batu itu. Go. Rasti, come here. Ready, set, go. Sit. Rasti, ready, set, go. Oke, next yang mau kita bahas itu space ataupun rumah ya. Rumah kita cocok nggak buat pelihara anjing? Jadi misalnya contohnya ada orang yang tinggal di apartemen, banyak apartemen itu yang nggak boleh pelihara anjing.
atau ada yang orang tinggal di kos-kosan juga kebanyakan nggak boleh pelihara anjing. Jadi harus dipikirin bener-bener, bisa nggak kita pelihara anjing di space yang kita punya itu. Oke. Anyway, iya. Jadi bukan berarti kalau misalnya punya kos-kosan gitu, tinggalnya di kos-kosan nggak boleh pelihara anjing ya. Kalau ada juga kos-kosan yang boleh pelihara anjing. Jadi kita tahu dulu tempatnya bisa pelihara anjing apa enggak. Kalau bisa, misalnya tinggal di kos-kosan nih, punya anjing gede, boleh, nggak apa-apa. Yang penting kita komit bahwa untuk bawa anjing kita jalan sehari paling enggak 2 kali, karena di rumah kan space-nya kecil. Jadi kalau bisa lebih banyak dibawa jalan. Makin banyak dibawa jalan, makin tenang anjing itu, makin gampang buat training. Jadi kalau tinggal di tempat yang kecil bukan berarti nggak boleh pelihara anjing, boleh. Yang penting kita harus rajin, dibawa jalan 2 kali, kalau bisa sehari. Terus harus rajin training, harus rajin main, jadi nggak bikin ribut dia di kos-kosan, nggak diusir sama orang-orang kos. Nah, sebaliknya, bukan berarti kalau punya rumah yang besar, ada halaman yang gede. Sorry, kita sambil main ya. Nah, bukan berarti kalau punya halaman gede di rumah gitu ya, punya anjing di sana, bukan berarti kita nggak perlu bawa anjing kita jalan. Jadi banyak orang berpikir anjing itu udah tinggal di rumah gede, punya halaman yang gede, anjing itu nggak perlu dibawa jalan lagi. Enggak. Anjing itu perlu bawa jalan. Jalan buat anjing itu adalah kayak manusia itu bersosialisasi. Jadi kalau kita jalan-jalan ke shop, ke mall gitu, atau ke kafe, ketemu teman, sama buat anjing itu jalan-jalan itu bersosialisasi. Jadi mereka menghabiskan energi mereka, selain energi badan mereka juga menghabiskan energi di otak mereka. Jadi jalan-jalan itu penting banget buat anjing. Jadi bukan berarti kalau punya rumah yang besar, punya halaman yang gede, kamu nggak perlu bawa anjing kamu jalan-jalan. Tetap harus bawa jalan-jalan, karena itu sangat penting buat anjing. Oke, sambil istirahat kita lanjut lagi ya. Selanjutnya adalah apa yang harus kita pikirin kalau kita mau punya anjing. Next adalah research. Sudah cukup belum kamu research? Sudah cukup belum kamu membaca tentang anjing? Misalnya kamu mau anjing Labrador contohnya, sudah cukup belum research kamu tentang Labrador? Sebanyak apa kamu tahu tentang Labrador? Jujur, saya sendiri aja sebelum punya Rusty emang sih sudah banyak research, sudah banyak ngobrol dengan orang, sudah banyak baca-baca, tapi masih banyak yang saya belum tahu tentang Labrador ini. Contohnya penyakit apa yang misalnya sangat rentan bagi Labrador, kayak Rusty ini punya hip dysplasia. Jadi banyak sekali yang saya belum tahu. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin ya kita research dulu sebanyak-banyaknya sebelum kita punya anjing. Karena banyak sekali yang kita perlu tahu, misalnya trainingnya lah, makanan apa yang bagus buat mereka, terus pasti lihat apa, terus sebanyak apa mereka butuh olahraga. Banyak, pokoknya banyak banget yang perlu kita pelajari, kita research sebelum kita punya anjing. Jadi benar-benar harus kita lihat dulu lifestyle-nya kita cocok dengan anjing apa gitu. Misalnya kalau kamu sukanya jalan-jalan ke mall, ada kok cocok beberapa anjing yang memang bisa dibawa jalan-jalan ke mall. Mungkin anjing yang lebih kecil size-nya dan tidak banyak, nggak terlalu ribut, jadi bisa dibawa jalan-jalan ke mall. Atau misalnya kamu sukanya tinggal di apartemen gitu, jadi nggak butuh anjing yang suka jalan-jalan banget, suka olahraga banget. Ada juga anjing yang begitu. Jadi benar-benar harus research dulu apa yang cocok, apa anjing apa yang misalnya kamu sudah pilih anjingnya,
cocok nggak buat kamu. Itu harus benar-benar di research dan kita harus benar-benar jujur dengan diri kita. Kalau nggak nanti ujung-ujungnya ya nggak cocok anjingnya, kasihan. Yang kasihan itu adalah anjingnya, bakal dikasih ke orang lah atau bakal dibuang lah, ya kasihan aja. Jangan sampai itu terjadi. Oke, sip, come on Rasti. Nah, itu beberapa yang harus kita perhatiin kalau pengen punya anjing ya. Jadi udah ada beberapa yang tadi kita sebutin, waktu, finance, space, research. Intinya kalau memang kita pengen punya anjing, intinya adalah kita harus komit dengan keputusan kita. Misalnya kamu sudah bikin keputusan mau punya anjing, dan habis itu kamu udah tahu mau anjing apa, sudah dapat anjingnya, jadi benar-benar udah kamu harus komit. Dan komit itu bukan cuman komit 1 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun, enggak. Kamu harus komit sepanjang anjing itu hidup. Anjing itu hidup 10 sampai 15 tahun, bahkan ada yang lebih ya. Jadi benar-benar harus dipikirin 10 tahun ke depan kamu bisa komit nggak. Jangan di tengah-tengah nanti ujung-ujungnya anjingnya dikasih ke orang atau dibuang. Ya, jangan sampai itu terjadi. Oke? Kalau sampai itu terjadi, ya kasihan itu anjingnya, bukan orangnya. Orangnya mah paling sakit hati bentar doang, habis itu baik lagi. Ntar udah baik, udah mikir lagi, habis itu ambil anjing lain lagi, ya nggak bagus. Ujung-ujungnya anjing sebelumnya kan kasihan, terus anjing baru kemungkinan nggak disayang juga. Jadi bener-bener harus dipikirin. Nah, tadi kita sempat ngomong tips apa yang bisa kalian lakuin buat memilih anjing yang tepat buat kalian. Kalau udah dipikirin itu semua, itu hal-hal yang kita sebutin tadi udah beres semua, udah oke. Nah, kalau mau milih anjing, ada tuh caranya tuh, gampang banget. Tinggal cari aja website. Ada beberapa website, tinggal di Google aja. Google aja anjing apa yang cocok buat kalian. Nanti saya masukin deh ke kolom deskripsi beberapa websitenya. Kalau kalian mau cek anjing apa yang cocok dengan kalian. Nah, di website itu biasanya ditanyain itu size apa, lifestyle kalian bagaimana, lifestylenya aktif apa enggak, suka jalan-jalan apa enggak, terus rumahnya gede apa enggak, ada halaman apa enggak. Ada tuh semua di websitenya. Nanti kalian tinggal jawab aja jujur. Terus pengen anjing yang bulunya panjang apa pendek, pasti kami. Jadi tinggal jujur aja, masukin semuanya ke website itu, nanti keluar deh apa beberapa anjing yang dipilihin buat kalian yang cocok. Nah, dari sana kalau udah tahu tinggal pilih aja mana tuh yang cocok buat kalian. Kalau bisa sih, kalau misalnya nggak cocok, cari aja website yang lain lagi. Dan kalau semua website yang kalian coba itu nggak cocok, berarti kalian sedang berbohong dengan diri sendiri. Makanya ada yang nggak cocok. Oke, so sekian dulu kayaknya dari kita di video ini. Oke, kita mau lanjut lagi. Lanjut kemana nih? Main lagi Rasti? Mana play? Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Nanti kita lihat deh, kita bakal ngomongin apa. Oke, see you guys, bye. Jangan lupa subscribe ya, di like video kita, terus kalau bisa dinyalain notifikasinya supaya setiap kali kita upload video muncul tuh notifikasi. Oke, bye, see you. Asti say bye. Bye.